Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Iksan Fadilah dari Universitas Sehati Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang konsep ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Fokus utama ekonomi makro adalah memahami bagaimana faktor-faktor besar seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan dan mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Ada beberapa konsep dasar dalam ekonomi makro, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, di mana biasanya dalam periode 1 tahun. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun, sedangkan inflasi yang terlalu rendah bisa menunjukkan lemahnya permintaan. Inflasi diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran merujuk pada kondisi di mana sebagian tenaga kerja yang siap bekerja tidak dapat memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran digunakan sebagai indikator penting kesehatan ekonomi. Keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah, belanja, dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya, dalam suatu resesi, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya bank sentral seperti Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai kestabilan ekonomi. Keenam, neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Neraca pembayaran ini terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, neraca transaksi berjalan, mencakup perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, neraca modal dan finansial, mencakup investasi dan aliran modal. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan untuk barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran agregat yaitu total output barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Nah, di mana interaksi antara permintaan dan penawaran agregat menentukan tingkat harga umum dan output ekonomi. Yang kedelapan ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur dengan peningkatan PDB real. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk investasi, teknologi, dan modal manusia. Kemudian yang terakhir ada tingkat bunga dan investasi. Tingkat bunga memiliki dampak signifikan pada keputusan investasi dalam ekonomi. Tingkat bunga yang lebih rendah mendorong lebih banyak pinjaman untuk investasi, sedangkan tingkat bunga yang lebih tinggi menghambat investasi karena biaya pinjaman lebih mahal. Kesimpulannya, ekonomi makro sangat relevan dalam analisis kebijakan pemerintah dan perencanaan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai konsep dasar ekonomi makro. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.